Di series Fate, ada istilah Noble Phantasm atau harta mulia yang menjadi senjata andalan dari Servant berdasarkan legenda dari Servant tersebut. Ada banyak sekali Noble Phantasm di Fate series, dan mari kita bahas soal apa itu Noble Phantasm. Noble Phantasm adalah sebuah senjata yang terikat dengan Servant dan menjadi bagian dari legendanya, dan mungkin sama terkenal dengan Servant tersebut, seperti Arturia yang terkenal dengan Excalibur-nya. Ini dua aspek yang gak bisa dipisahkan. Kalian tahu soal Praja Britania Arturia Pendragon, dan kalian tahu soal pedang suci Excalibur yang hanya bisa dicabut oleh Arturia. Namun, Noble Phantasm tidak sebatas pada senjata fisik saja, namun juga sebuah teknik seperti Suba Mega Isi yang merupakan teknik pedang yang setara dengan Noble Phantasm, Unlimited Bladeworks yang merupakan Magecraft yang setara dengan Noble Phantasm, dan Enkidu yang merupakan Noble Phantasm itu sendiri, rantai surgawi ciptaan dewa Mesopotamia untuk mengikat Gilgamesh. Noble Phantasm sendiri merupakan sebuah representasi dari legenda mereka, dan biasanya mereka tidak ingin mengungkapkannya, karena dengan mengetahui Noble Phantasm musuh, seorang Servant dapat menyusun rencana untuk melawannya, seperti mengetahui nama asli dan cara kerja dari Noble Phantasm seperti Gaybolg, yang dapat memutarbalikkan waktu agar mereka lebih hati-hati, dan Zabania milik Kersen yang bisa mencabut jantung targetnya. Umumnya, Servant memiliki satu Noble Phantasm, namun ada beberapa pengecualian, seperti Arturia yang punya beberapa. Ada juga Perseus yang punya 5, dan bahkan Gilgamesh yang punya Noble Phantasm tak terbatas dalam Gate of Babylon. Oh ya, ngomongin soal Gate of Babylon nih. Sebuah Noble Phantasm fisik yang dipakai oleh Servant lain, semuanya berasal dari Gate of Babylon, di mana Gate of Babylon menyimpan semua prototipe dari Noble Phantasm, dan versi dari Noble Phantasm yang beredar dipakai oleh para pahlawan adalah Noble Phantasm yang berasal dari sana, yang merupakan versi upgrade maupun versi modifikasi dari yang ada di Gate of Babylon. Bisa dibilang, senjata-senjata yang beredar awalnya ada di Gate of Babylon, dan entah kenapa bisa beredar di luar dan dipegang oleh pahlawan-pahlawan lain, dan mengalami banyak sekali kejadian dalam legendanya, dan membuat pedang tersebut di-upgrade lah dengan legenda yang dilalui. Gue sendiri agak kurang paham ini gimana caranya, tapi ya begitulah. Ya, gue juga agak bingung sebenarnya nih. Gate of Babylon terlalu OP anjir. Kita bisa melihat Gilgamesh menggunakan Durandal saat melawan Lancelot di Fate Zero, dan Caladbolg saat melawan Cuchulainn di Fate Stay Night. Ini menunjukkan sekuat apa sebenarnya Gilgamesh jika melawan Servant lain. Namun sayang banget karena Gilgamesh sombong dan nggak maksimal. Ini menjadi contoh bahwa mau sekuat apapun Noble Phantasm-nya, kalau usernya goblok, ya sama aja bohong. Sama seperti katanya Shiro, Gilgamesh bisa kalah darinya karena dia bukanlah seorang warrior yang bertarung dengan senjatanya, tapi cuma raja yang punya banyak senjata. Untuk mengaktifkan Noble Phantasm, Servant perlu mengungkap true name dari Noble Phantasm-nya sebagai persyaratan untuk mengaktifkannya. Makanya setiap Servant yang mengaktifkan Noble Phantasm-nya meneriaki nama dari Noble Phantasm-nya, dan dibutuhkan jumlah mana yang besar untuk mengaktifkannya. Ada juga Noble Phantasm yang namanya tidak diketahui, dan saat diaktifkan, dia di-downgrade menjadi Virtual Noble Phantasm, kayak Lord Chaldeas milik Mesh. Di tahap ini, Noble Phantasm tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka 100%, dan bahkan cuma sebagian kecil doang. Normalnya, Noble Phantasm hanya bisa dipakai oleh pemiliknya. Namun ada kasus seperti Lancelot Berserker yang punya Knight of Honor yang bisa membajak dan menjadikan apa yang dia sentuh sebagai Noble Phantasm sementara. Noble Phantasm memiliki rank mulai dari E yang paling rendah sampai EX yang paling tinggi, yang biasanya kemampuan itu nggak masuk akal, seperti Ea milik Gilgamesh. Tapi ya, rank Noble Phantasm juga bisa naik dan turun,
tergantung kondisi. Seperti Gaybolt milik Kukulane yang bisa turun karena Gaybolt yang harusnya dilempar, tapi malah dia pakai buat nusuk. Dan Clarence yang turun karena dipakai oleh Mordred yang tidak layak dan hanya dipaksakan menggunakan mana burst, makanya jadi Clarence Blood Arthur. Kesimpulannya, Noble Phantasm adalah aspek penting untuk seorang servan yang dapat menentukan jalannya pertempuran. Sebuah kartu as dalam pertempuran yang menjadikan seorang servan unik dibandingkan yang lain. Namun semuanya kembali lagi ke usernya. Kalau usernya kuat, ya Noble Phantasm-nya juga akan maksimal. Tapi kalau kayak Gilgamesh ya nggak guna. Ini mah jatuhnya ngasih kulkas ke manusia purba. Bakalan dianggap lemari doang karena sama-sama bisa buka tutup pintu dan cuma buat naruh baju doang. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.